Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manufaktur. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri Ana Khairul Umah, yang kedua Mita Fiani Vita Yulian, yang ketiga Niken Amelia Purwaningrum, dan yang terakhir Lia Ramadhani Fatkan. Langsung saja pendahuluan. Manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai sistem konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Evolusi komputer sebagai suatu sistem manufaktur konseptual paling mudah dilihat dalam area persediaan. Awalnya terdapat sistem yang menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. Muncul konsep MRP, pertama diterapkan sebagai Material Requirements Planning dan kemudian sebagai Manufacturing Resource Planning. Sistem MRP menawarkan suatu cara untuk mencapai manajemen persediaan. Cara lain untuk mencapai manajemen persediaan adalah pendekatan just in time atau JIT. JIT merupakan pendekatan yang unik di antara konsep-konsep produksi modern karena tidak bergantung pada teknologi komputer. Material Requirements Planning atau MRP. MRP adalah suatu strategi proaktif. MRP melihat ke masa depan dan mengidentifikasi material yang akan diperlukan jumlahnya dan tanggal diperlukannya. Komponen-komponen utama sistem MRP. Yang pertama, sistem penjadwalan produksi. Sistem penjadwalan produksi menggunakan 4 file data, yaitu file pesanan pelanggan, file ramalan penjualan, file persediaan barang jadi, dan file kapasitas produksi dalam menyiapkan master production schedule. Yang kedua, sistem material requirements planning. Sistem material requirements planning menentukan berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. Yang ketiga, sistem capacity requirements planning. Sistem ini bekerja berhubungan dengan sistem capacity requirements planning untuk memastikan bahwa produksi terjadwal sesuai dengan kapasitas pabrik. Yang terakhir, sistem pelepasan pesanan atau order release system. Sistem pelepasan pesanan menggunakan pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan. Manufacturing Resource Planning atau MRP2. Sistem MRP2 mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. MRP2 juga bertukar data dengan subsistem informasi akuntansi yang terlibat dalam arus material entry pesanan, penagihan, piutang dagang, pembelian, penerimaan, hutang dagang, dan buku besar. Manfaat MRP2: 1. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien. 2. Perencanaan prioritas yang lebih baik. 3. Pelayanan pelanggan yang meningkat. 4. Semangat kerja pegawai meningkat. 5. Informasi manajemen yang lebih baik. Pendekatan just in time. Pendekatan just in time atau JIT itu artinya menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum dengan menjadwalkan material agar tiba di stasiun kerja tepat pada waktunya. JIT mencoba meminimumkan biaya persediaan dengan memproduksi pada jumlah yang lebih sedikit. Ukuran lot ideal dalam sistem JIT adalah 1 unit tunggal dan akan bergerak dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain hingga produksi itu selesai. Model sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur mencakup semua aplikasi komputer dalam area manufaktur sebagai sistem konseptual. Model sistem tersebut terdiri dari subsistem input yang terdiri dari 1. Sistem informasi akuntansi, 2. Subsistem industrial engineering, 3. Subsistem intelijen manufaktur. Kedua,
Subsistem output. Subsistem output terdiri dari subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi, yaitu tugas pengumpulan data yang kan operasi produk paling baik dilaksanakan dengan menggunakan terminal pengumpulan data. Pegawai produksi memata ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Ini ada contoh gambar terminal pengumpulan data. Terdapat dua alur gambar terminal data. Yang pertama dari area penerimaan menuju pemeriksaan penerimaan, menuju gudang bahan baku, sampai ke gudang barang jadi, dan terakhir di area pengiriman. Yang kedua dari area penerimaan menuju pemeriksaan penerimaan, menuju gudang bahan baku, terus sampai di area lantai kerja, menuju gudang barang jadi, dan terakhir di area pengiriman. Penggunaan terminal yang digambarkan dalam gambar tersebut pelaporan kerja, karena menyediakan data yang menjelaskan produksi. Selain pelaporan mengenai arus material, pelaporan kerja juga melaporkan pemanfaatan mesin. Manajemen mengetahui mesin mana yang digunakan dan berapa lama. Terminal juga mencatat penggunaan sumber daya manusia. Sistem output yang kedua itu ada sistem industrial engineering. Industrial engineering atau IE merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. IE mengkhususkan diri dalam rancangan dan operasi sistem fisik, tetapi juga memahami sistem konseptual. IE merupakan seorang anggota tim proyek yang mengembangkan sistem pengumpulan data dan tiap subsistem output. Bagian penting dari kerja IE melibatkan pengaturan standar produksi, suatu unsur penting dalam menerapkan manajemen by exception di area manufaktur. IE merupakan standar dengan mempelajari proses produksi untuk menentukan berapa waktu yang harus dihapuskan. Subsistem input yang ketiga yaitu ada subsistem intelligent manufaktur. Subsistem intelligent manufaktur membuat manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Informasi pekerja. Untuk menciptakan informasi pekerja digunakan dua sistem, yaitu 1. Sistem formal. Sistem formal itu merupakan manajemen manufaktur memulai arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirimkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia mengumpulkan informasi berbagai elemen lingkungannya dan menghubungi pelamar. Setelah para pelamar diseleksi, data pelamar dikirimkan ke manajemen manufaktur. Sistem informal. Arus informasi antara pekerja dan manajemen manufaktur sebagian besar bersifat informal. Arus itu berupa kontak harian antara pekerja dengan penyedia mereka. Terdapat hubungan komunikasi informasi antara para pejabat serikat, departemen hubungan industrial, dan manajemen tingkat atas.
Kelompok ini bekerja sama menyelesaikan permasalahan perburuan. Informasi pemasok. Sebagian besar departemen pembelian memiliki beberapa pembeli yang mengkhususkan diri dalam memperoleh material kelas tertentu. Pemilihan pemasok terbaik merupakan elemen kunci dalam mencapai efisiensi dan kualitas produksi. Pemasok dipilih melalui suatu proses seleksi. Database pemasok terdiri dari input pemasok, input pengendalian kualitas, dan input pelayanan pelanggan. Subsistem output. Ada subsistem produksi, yaitu manajemen manufaktur menggunakan subsistem produksi untuk yaitu satu, mengelola produksi harian dan membantu dalam pembangunan fasilitas produksi baru. Keputusan konstruksi pabrik dibuat pada tingkat eksekutif karena dampak jangka panjangnya dan jumlah investasi yang besar. Alasan mengapa diperlukan pabrik baru yaitu pasar untuk produk perusahaan telah bergeser dan pabrik tidak lagi berada di lokasi yang baik. Dan ada subsistem persediaan, yaitu tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem kualitas. Jika suatu perusahaan ingin bersaing di pasar dunia, perusahaan harus mampu memproduksi produk berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Subsistem kualitas merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan kualitas. Subsistem biaya. Subsistem biaya dapat berisi program yang menyiapkan laporan periodik maupun khusus. Manajemen manufaktur merupakan perawatan preventif sebagai cara untuk meminimumkan jam kerusakan atau disebut breakdown hours. Waktu mesin tidak bekerja karena menunggu perbaikan. Jika jam kerusakan terlalu tinggi untuk mesin tertentu, pemeliharaannya dapat dilakukan lebih sering. Praktek umum adalah menyediakan 1 atau 2 jam setiap hari untuk perawatan preventif yang dimaksud untuk mencegah kerusakan. Unsur-unsur dasar pengendalian biaya. Ada 2 unsur program pengendalian biaya yang efektif, yaitu standar kinerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan. Jika pegawai manufaktur melaksanakan tugasnya, mereka dapat menggunakan terminal pengumpulan data untuk mencatat kegiatan sehingga manajemen manufaktur mengetahui apa yang terjadi di pabrik. Bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur? Sistem manufaktur digunakan baik dalam operasi penciptaan maupun dalam operasi sistem produksi fisik. Informasi ini digunakan oleh eksekutif perusahaan, manajer di area manufaktur, dan manajer area lain. Manajer dalam pemasaran dan keuangan juga menggunakan output itu. Manajer keuangan memiliki perhatian khusus pada subsistem persediaan karena digunakan dalam menentukan investasi persediaan, dan pada subsistem produksi karena digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi dan peluasan pabrik. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.